Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi COVID-19, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada 3 jargon yang selalu kita ingat. Yang pertama, ketika kita keluar dari rumah untuk selalu menjaga jarak. Yang kedua, selalu mencuci tangan apabila dari luar. Yang ketiga, menggunakan masker. Baik, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linear-linear yang merupakan rangkaian dari pembahasan sistem pertidaksamaan dua variabel linear. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel linear, perlu diperhatikan langkah-langkah. Yang pertama, ubah pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan linear. Berikutnya, menentukan titik potong masing-masing persamaan linear dengan bantuan tabel atau cara substitusi pada sumbu X, maka Y sama dengan 0, dan sumbu Y, maka sumbu X sama dengan 0. Yang ketiga, membuat grafik dengan memperhatikan jika tanda ketidaksamaan pada soal lebih dari dan kurang dari, maka grafik pada sumbu koordinat berupa garis putus-putus, tetapi jika tanda ketidaksamaan pada soal lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, maka grafik pada sumbu koordinat berupa garis yang menyambung atau tidak putus-putus. Kemudian kita lakukan uji titik. Titik diambil dari titik yang termudah yaitu titik 0,0. Yang terakhir adalah menentukan arsiran sebagai penanda daerah penyelesaian. Next. Di sini ada contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari A, X plus 2Y kurang dari 4. B, 2Y dikurang 3X lebih dari sama dengan 6. Untuk menyelesaikan atau menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2Y kurang dari 4, yang pertama kita ubah pertidaksamaan tersebut ke dalam bentuk persamaan, yaitu X plus 2Y sama dengan 4. Kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu X yang berarti Y sama dengan 0. Maka Y kita ganti dengan 0 pada persamaan tersebut, sehingga berubah menjadi X plus 2 kali 0 sama dengan 4, X ditambah 0 sama dengan 4, maka X sama dengan 4. Jadi titik potongnya adalah 4,0. Langkah selanjutnya menentukan titik potong terhadap sumbu Y yang berarti X sama dengan 0. Di sini X-nya kita ganti dengan 0. Maka persamaan menjadi 0 ditambah 2Y sama dengan 4. 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 0,2. Lalu kita masukkan dua titik potong tadi ke dalam sumbu koordinat. Kita buat sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya, lalu kita masukkan titik potong 4,0, 0,2. Lalu kita hubungkan, jangan lupa pertidaksamaan yang ada, tanda ketidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Maka peraturannya adalah garis yang dihasilkan berupa garis putus-putus pada sumbu koordinat. Lalu kita tentukan daerah asiran yang merupakan daerah himpunan penyelesaian dengan cara uji titik. Titik yang kita ambil adalah titik 0,0. Substitusikan titik 0,0 tadi ke pertidaksamaan X ditambah 2Y kurang dari 4. Maka 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari 4, 0 ditambah 0 kurang dari 4. 0 kurang dari 4 merupakan pernyataan yang benar. Jadi arsiran atau daerah hasirannya berada di bawah garis pada sumbu koordinat tersebut. Hasilnya seperti ini. Nah, disinilah daerah himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan X ditambah 2Y kurang dari 4. Next. Kemudian, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2Y dikurang 3X lebih dari sama dengan 6. Seperti tadi, kita ubah pertidaksamaan tersebut ke bentuk persamaan, yaitu 2Y dikurang 3X sama dengan 6. Langkah berikutnya menentukan titik potong terhadap sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Setelah kita substitusi pada persamaan 2Y dikurang 3X sama dengan 6, maka hasilnya X sama dengan 6 dibagi negatif 3, yaitu sama dengan negatif 2. Dihasilkan titik potong terhadap sumbu X-nya adalah negatif 2,0. Kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu Y, yang berarti X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0 tadi pada persamaan 2Y dikurang 3X sama dengan 0. Maaf, 2Y dikurang 3X sama dengan 6. Maka hasilnya Y sama dengan 6 dibagi 2, yaitu sama dengan 3. Jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,3. Kemudian dua titik potong tadi seperti penyelesaian pertidaksamaan yang pertama, kita masukkan pada sumbu koordinat. Kita tentukan sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya, lalu kita masukkan titik potong 0,3 dan negatif 2,0. Kedua titik potong tadi kita hubungkan, dan hasilnya berupa garis yang menyambung atau tidak putus-putus, karena tanda ketidaksamaannya ada sama dengannya. Langkah selanjutnya adalah
menentukan daerah arsiran yang sebagai penanda dari daerah himpunan penyelesaian dengan cara uji titik 0,0. Kita substitusikan titik 0,0 ke ketidaksamaan 2Y dikurang 3X lebih dari sama dengan 6. Maka 2 kali 0 dikurang 3 kali 0 lebih dari sama dengan 6. 0 dikurang 0 lebih dari sama dengan 6. 0 lebih dari sama dengan 4 itu adalah pernyataan yang salah. Karena 0 kurang dari sama dengan 4. Sehingga daerah arsirannya terletak di atas garis pada sumbu koordinat tadi. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini daerah himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan 2Y dikurang 3X lebih dari sama dengan 6. Berikutnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel linear-linear. Nah, ini adalah dasar kalian untuk mempelajari materi program linear yang akan diperoleh di jenjang kelas 11 pada materi matematika wajib. Langkahnya seperti tadi, kita ubah masing-masing ketidaksamaan ke bentuk persamaan. Yang pertama adalah 5X tambah 6Y sama dengan 60. Lalu menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita gunakan cara tabel. Bisa dilihat pada tayangan. Apabila X-nya 0, maka diperoleh Y-nya 10, sehingga titik potongnya adalah 0,10. Apabila Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 12, maka titik potongnya adalah 12,0. Sebenarnya cara tabel ini sama dengan cara substitusi, hanya dia lebih singkat. Langkah selanjutnya, ubah juga persamaan 3X plus 4Y sama dengan 48. Kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya 12, sehingga titik potongnya adalah 0,12. Jika Y-nya 0, maka X-nya 16, maka titik potongnya adalah 16,0. Lalu kita gambar grafik yang ada dari titik potong tersebut. Kita buat sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya, lalu kita masukkan titik potong 12,0 dan 0,10. Kemudian kita hubungkan. Perhatikan baik-baik, tanda ketidaksamaannya ada sama dengannya, sehingga garis yang dihasilkan berupa garis yang menyambung atau tidak putus-putus. Kemudian di mana letak daerah arsiran, kita uji titik, yaitu ambil titik 0,0, substitusikan ke ketidaksamaan 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 60. Dihasilkan 5 kali 0 ditambah 6 kali 0 kurang dari sama dengan 60. 0 kurang dari sama dengan 60 itu pernyataannya benar. Maka daerah arsirannya berada di bawah garis. Hasilnya seperti ini. Yang berikutnya, kita masukkan dua titik potong berikutnya, yaitu 16,0 dan 0,12. Lalu kita hubungkan kedua titik potong tersebut. Seperti tadi, karena tanda kepertidaksamaannya itu ada sama dengannya, maka garisnya berupa garis yang menyambung atau tidak putus-putus. Langkah yang terakhir adalah kita menentukan daerah arsiran pada pertidaksamaan 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 48 dengan cara uji titik 0,0. Kita masukkan atau kita substitusi ke pertidaksamaan 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 48. Maka 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 kurang dari sama dengan 48. 0 kurang dari sama dengan 48 juga pernyataannya benar. Maka daerah arsirannya juga berada di bawah garis. Hasilnya seperti ini. Nah, jika kita perhatikan, seluruh arsiran itu mengarah ke bawah. Maka irisan dari kedua arsiran tersebut merupakan daerah himpunan penyelesaian. Disinilah letak himpunan penyelesaiannya. Demikian penjelasan dari sistem ketidaksamaan dua variabel linear-linear pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika masih mengalami kesulitan, silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Bisa mempelajari bahan-bahan di buku elektronik maupun browsing dari internet. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.